siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif. Saudara, balap mobil listrik harap-harap cemas Formula E. Setidaknya ada dua hal yang mengganjal. Yang pertama, harus jadi dalam 3 bulan sirkuit yang kondisinya sekarang masih dari nol. Belum lagi soal pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan penganggarannya. Seperti apa sesungguhnya? Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupasnya. Ikuti saya, saudara. Untuk penyelesaian sirkuit kita targetin sampai bulan April selesai sempurna. Dan saudara, saya berada di dalam wilayah Ancol Taman Impian. Dan disinilah akan dibuat trek atau lintasan Formula E, mobil listrik. Saya akan mencoba masuk nanti. Dan inilah, saudara, proses yang tengah dilakukan eksklusif di Aiman. Anda bisa melihat ini proses pengerasan dari sebagian calon sirkuit Formula E mobil listrik. 3 bulan harus jadi, Anda nggak yakin ini akan jadi? Kalau kita lihat makin ke sana, saya makin tidak yakin jadi. Ini kan udah lahan keras. Iya. Dia masih berusaha untuk mencari lahan lahan pengerasannya. Iya. Tapi sekali lagi, kalau untuk seperti ini, Saya nggak percaya. Formula E akan dibangun dalam waktu 3 bulan sirkuitnya. Mungkin. mungkin. Kita geser dulu. Kita Kamu jawab dulu. cari masalah aja sih. Jangan cari masalah. Uang jaminan yang dipermasalahkan sekarang konon lagi diselidiki KPK. 560 miliar uang jaminan. Itu juga dibayarkan oleh seluruh negara penyelenggara Formula E. Seluruh dong. Kalau batal ya hilang. Keuntungan apa yang didapat ketika race ini berhasil, Formula E? Dan kerugian apa yang didapat ketika race ini gagal? Kalau mau disebut agak sedikit ekstrim, ini adalah satu perjudian yang sangat luar biasa bagi Anies. Saudara, balap mobil listrik Formula E akan digelar rencananya pada 4 Juni 2022 atau 4 bulan dari saat ini. Saya akan sampaikan pada Anda, saudara, timeline atau jadwal dari pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Pembuatan sirkuit akan dimulai pada pertengahan Februari 2022 ini, lalu ditargetkan selesai dalam waktu 3 bulan. Luar biasa ini. Dan akan dilakukan uji coba pada Mei 2022. Pertanyaannya, mungkinkah akan dilangsungkan 3 bulan? Banyak pihak yang menyaksikan soal ini. Meskipun ada pula optimisme yang meyakinkan bahwa 3 bulan bisa diselesaikan. Untuk kemudian dilangsungkan race atau balap pada tanggal 4 Juni 2022. Yang merupakan salah satu balap besar mobil masa depan, mobil listrik Formula E dengan kecepatan hampir 300 km per jam. Saudara, proses balap mobil Formula E, mobil listrik ini sesungguhnya ada dari sebelum pandemi terjadi di Indonesia, yakni pada Februari 2020. Saya sempat mengunjungi kawasan Monas di Jakarta Pusat dan sempat juga saya menyaksikan proses uji coba pengaspalan di kawasan Monas. Tapi pemerintah pusat melalui Kementerian Sekretariat Negara yang mengawasi daerah cagar budaya tidak kunjung memberi izin dikarenakan Monas adalah kawasan cagar budaya. Ada tim ahli yang berasal dari tim ahli cagar budaya atau TACB pun mengakui tidak pernah memberi izin soal ini. Mengenai penggunaan untuk rencana Formula E itu sedang kami bahas, tapi terus terang memang kaitannya dengan revitalisasi, proyek revitalisasi Monas
itu kami tidak menerima surat. Jadi oleh karena itu beberapa hari yang lalu Sekretaris Negara sudah menyampaikan surat kepada Gubernur DKI bahwa ini ada proses yang tidak dipenuhi. Seperti apa pada waktu itu? Saya sempat mengunjunginya dan saya menggambarkan uji coba pengaspalan di kawasan Monas pada Februari 2020 lalu seperti ini. Saudara, di belakang saya ini adalah Plaza Selatan Monas, namun ditutup oleh pagar seng seperti ini karena memang ini daerah yang restricted atau terbatas, terlarang. Saya akan jelaskan sedikit, saudara. Plaza Selatan Monas ini saat ini tengah dilakukan revitalisasi tahap pertama. Dan ini adalah proses revitalisasi Monas di Plaza Selatan yang tengah dilakukan. Apakah nanti ini juga merupakan bagian yang terkait dengan Formula E? Tentu tidak tahu, tapi yang jelas bagian ini, area ini merupakan area yang dikelilingi oleh sirkuit Formula E. Dan saudara, saya akan menggambarkan rencana lintasan balap Formula E yang akan digelar di kawasan Monas. Ini adalah salah satu trek jalur yang akan dilalui oleh balapan Formula E. Anda bisa melihat, saudara, di kanan dan kiri adalah pepohonan yang lebat, taman, yang bagi saya kecil kemungkinan untuk kemudian didirikan tribun penonton. Bisa di titik-titik lain, namun ketika kita bicara di Silang Monas ini maka akan sulit untuk kemudian berada di kanan kirinya. Ada sejumlah titik namun tidak begitu banyak. Saya akan tunjukkan, saudara, ini masih berupa batu-batu, nanti akan diganti semuanya menjadi aspal standar untuk Formula E seperti kota-kota lain di dunia. Dan dari jalur Silang Monas, di depan saya ada Medan Merdeka Selatan, ini akan sedikit bergerak menuju ke arah barat. Jadi yang digunakan jalurnya kurang lebih dari Medan Merdeka Selatan masuk ke Silang Monas, kemudian berputar ke arah barat, lalu kemudian melanjutkan ke arah timur, keluar lagi ke Medan Merdeka Selatan. Bird's looking like he's making a move. Whoa, sends it, flies one into the stadium section. No pun intended. And he manages to send it through and get up into third place. That was a robust move. Dan saudara, saya berada di dalam wilayah Ancol Taman Impian, dan disinilah akan dibuat trek atau lintasan Formula E, mobil listrik yang konon akan diselesaikan dalam waktu 3 bulan sepanjang 2,4 km dengan lebar 16 meter. Saya mendengar bahwa lintasan sudah mulai dibangun. Nanti saya akan coba masuk eksklusif, saudara, di program Aiman karena belum pernah dimasuki sejak dilakukan pembangunan. Dan saya akan mengundang nanti sejumlah pihak, baik yang pro maupun yang kontra. Dan saudara, saya bisa memasuki akhirnya, saudara, dan inilah, saudara, proses yang tengah dilakukan eksklusif di Aiman. Anda bisa melihat ini proses pengerasan dari sebagian calon sirkuit Formula E mobil listrik. Iya, ini Anda bisa melihat ini. Dan saudara, saya temui anggota DPRD dan juga sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Bung Gembong Warsono, dan juga Bung Pandapotan Sinaga dari fraksi PD Perjuangan yang menentang pelaksanaan Formula E, betul ya, Bung Gembong? Bahasanya bukan menentang. Bukan menentang. Jadi mengkritisi yang menurut kami tidak sesuai dengan fakta yang ada kaitan dengan pengelolaan pemerintahan DKI Jakarta. Karena Pemprov ini kan selalu teriak bahwa Formula E ini akan diselenggarakan dengan tidak menggunakan APBD. Sementara duit kita udah gelontor ke situ. Uang jaminan 560 miliar. Iya. Tapi kan nggak hilang itu untuk jaminan. Iya, Dan tetapi digunakan bahasanya kan jangan tidak menggunakan APBD gitu loh maksudku. apa bedanya kalau saya tanyakan dengan Mandalika? Apakah tidak menggunakan APBD sama sekali? Kan ada juga. APBN maksud saya. Kolaborasi. Kan itu berbeda. Murni APBD. Belum ada pihak swasta. Jadi kalau sebagian APBD dan swasta nggak ada masalah? Perintah dari BPK kan seperti itu, Mas. Oke. Jadi nanti kalau ada swasta masuk nggak ada masalah dong? Kan pemerintah daerah sudah memerintahkan kepada Jakpro
perintah itu disertai dengan modal loh. Modalnya apa? Penyertaan modal daerah. Oke. Itu duitnya besar itu 1,2 triliun. Kok itu dikatakan nggak pakai APBD, kan nggak juga. Jadi ini sementara ini masih 100% APBD 100%. dan Anda yakin nggak akan ada swasta yang masuk? Sampai dengan hari ini faktanya belum dideklar oleh Jakpro. Seperti itu. Dan 3 bulan untuk uji coba nanti Mei ya, Ya. harus jadi. Anda nggak yakin ini akan jadi? Kalau kita lihat makin ke sana, saya makin tidak yakin jadi. Kalau yang ini jadi? Kalau ini jadi. Karena ini kan memang udah pengerasa. Ini kita pakai Tetap dulu nggak berubah. ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dan saudara, ini belum pernah dimasuki oleh media manapun. Kita akan ke sana nanti karena proses pembangunannya baru pertama kali ini dilakukan ya. Ini belum pernah ada media masuk sini Mas pembangunan ya. Oke. Baik, makasih. Dan saudara, Anda bisa melihat ini adalah bagian dari track atau lintasan Formula E mobil listrik nanti. Dan persis di belakang saya adalah Jakarta International Stadium yang baru saja dibangun dan sebentar lagi selesai, sudah 90% lebih. Ini hari keberapa Mas sudah dilakukan pembangunan? 11, oh hampir 2 minggu ya. Oke, hampir 2 minggu, saudara, 2 pekan dilakukan pembangunan. Ini dilakukan pengerasan, Anda bisa melihat ini. Iya, dengan menggunakan kayu-kayu yang kemudian Ini perkeras. Man, ini kan udah lahan keras. Iya. Dia masih berusaha untuk mencari lahan pengerasannya. Iya. Sementara di sana itu murni Oke, nanti kita akan lihat bekas sana ya. rawa. Penyelesaian sirkuit yang sudah tergambar itu adalah sampai bulan April selesai sempurna. Tapi sekali lagi, kalau untuk seperti ini, Saya nggak percaya. Aku melihat Total. semua nggak jadi. total nggak jadi. Saya akan melisiknya eksklusif. Saya akan melisiknya eksklusif. Ini hari keberapa Mas sudah dilakukan pembangunan? Hari ke-11. 11, oh hampir 2 minggu ya. Oke, hampir 2 minggu, saudara, 2 pekan dilakukan pembangunan. Ini dilakukan pengerasan, Anda bisa melihat ini. Iya, dengan menggunakan kayu-kayu. Man, ini kan udah lahan keras. Iya. Dia masih berusaha untuk mencari lahan pengerasannya. Iya. Sementara di sana itu murni Oke, nanti kita akan lihat bekas sana rawa. ya. Nah, Tapi sekali lagi, kalau untuk seperti ini, saya nggak percaya. yakin Jadi. apa nggak yakin jadi? Kalau saya kayak Posisinya aja. kalau posisi dia ini, Ini ya, tapi tapi kalau aku melihat total. semua nggak jadi. Hitungnya gini Mas, hitungnya. Kalau ini 2 minggu selesai, kan tinggal ngelapis. Oke, Gitu loh. Tapi yang di sana karena lumpur. oke. Nah, sedangkan di lahan yang udah kita aspal dia pasang ini Kayu. kayu-kayu apa ini bambu Iya. untuk pengerasan Pengerasan, betul. Yang dikatakan tempat bekas pembuang lumpur adalah? sana. Oke. Itu yang dekat mobil. Iya, iya. Dan saudara, Anda melihat di sebelah sana itu ada banyak bambu-bambu dan juga bagian dari kayu untuk pengerasan jalan agar bisa dilewati oleh mobil Formula E yang kecepatannya hampir 300 km per jam. Kalau dilihat 2,4 km dari sana ke sini ada 1 km lah tadi kita kurang lebih jalan. Ditambah putar-putar sana berarti kurang lebih sekitar tempat pembuangan lumpur itu sekitar mungkin sekitar 400 meter, katakanlah seperti itu. 400 meter dalam 3 bulan.
Sisanya, yang 2 km kurang lebih sudah jadi nih, sudah ada pengerasan. Tapi bukan gini. Mungkin nggak itu? Artinya yang paham sedikit tentang Konstruksi. apa Ada di bidang sipil lah ya. konstruksi juga? Iya. Karena saya dulu bekas sekretaris komisi D juga. Oke. Jangankan untuk bangun areal trek yang harus yang matang, harus yang kuat. Untuk bangun jalan aja kita 1 kilometer aja bisa makan waktu 2-3 bulan. Walaupun katanya punya teknologi tinggi. Jadi Tapi kalau Anda saya nggak masih percaya. gambling lah. Masih gambling lah. Kecuali kalau mau bangun trekkingnya itu abal-abal. Oke. Bagi saya abal-abal itu tidak melalui konstruksi yang pas untuk trekkingnya. Enggak nol juga, ini kan Enggak hanya juga. sebatas jalur yang tidak berapa panjang. Yang sedepan Mall ABC itu sudah tersedia. Oke. Jadi ini hal yang gampang sekali. Oh, gampang. Gampang, kenapa mestinya 3 bulan? Ya karena areal yang tadi aja tuh, yang tadi ada Pak Gunung di situ, yang kalau kelihatan ada JIS di sana, itu hanya itu aja. Yang lain sudah jadi, jalanannya tinggal pakai. Oke, jadi satu soal sanksi terkait dengan bisa nggak ya 3 bulan selesai, itu satu. Yang kedua soal penganggarannya juga, APBD 100%, tidak seharusnya. Jadi gini, saya waktu pertama datang kemari, pihak Jakpro mengatakan untuk anggaran pembangunannya itu adalah melalui sponsorship. Tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan siapa sponsornya. Yang pasti pelaksanaan Formula E tidak menggunakan APBD. Tolong dicatat, tidak menggunakan APBD. Kita menggunakan dengan cara merangkul sponsor. Tapi ketika kemudian 3 bulan jadi dan kemudian ada swasta yang ikut menjadi sponsor, maka nggak ada masalah semua. Kan setiap melakukan kegiatan sebenarnya kan udah harus ada perencanaannya dia. Udah harus ada untuk time schedule pelaksanaan kegiatannya. Ya. Sementara sampai sekarang seperti yang saya katakan sponsornya pun kita nggak tahu. Artinya dana untuk pembangunan ini kita yang bertanya. Ya. Jangan-jangan pihak yang membangun ini membiayainya dulu. Siapa yang pihak pembangunannya? Jakon. Kan Jakon yang pemenangnya ini. Ya, Kita kan nggak tahu BUMD. Sekarang saya tanya begini, ini kenapa kemudian ditentang oleh DPRD DKI Jakarta, terutama PDI Perjuangan dan PSI, yang selama ini memang berseberangan, sampai kemudian interpelasi dan lain sebagainya. Adakah kemudian ini merupakan proyek mercusuar dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bisa mengantarkannya ke Pilpres 2024? Saya harus tanyakan itu. Yang pertama begini, program prioritas Pak Anies yes, tapi bukan program prioritas Pemprov DKI Jakarta. Kita lihat RPJMD-nya dulu. Apakah program ini ada dalam RPJMD? Jawabnya tidak. Apakah program masuk dalam RKPD? Jawabannya tidak. Karena dua itu tidak ada, maka ini menjadi prioritas programnya Anies Baswedan dalam rangka menutup kegagalannya memimpin Jakarta, memberikan pelayanan terbaik bagi warga Jakarta selama 5 tahun. Kita asumsinya seperti itu, Ya, jadi untuk menutup. menutup. Di 5 tahun, di tahun terakhir ditutup dengan Formula E. Boleh semua gagal, yang penting Formula E jalan. Menjadi tuan rumah dari balap mobil Formula E untuk mengirimkan pesan kepada semua bahwa masa depan transportasi adalah transportasi yang bebas emisi, dan Jakarta harus bisa menjadi pionir dalam mobilitas penduduknya. Kalau sehari Formula E jalan kan nggak ada masalah, tapi yang gagal tetap dikritisi. Oh, pasti. Tetapi warga Jakarta apakah membutuhkan Formula E? Pertanyaannya kan itu. Apalagi kondisi COVID sekarang. Yang saat ini dibutuhkan rakyat Jakarta, warga tidak kebanjiran. Air bersih dapat. Itu yang diharapkan warga Jakarta. Kemudian kondisi sekarang Anda minoritas di DPRD DKI Jakarta karena cuma PDI Perjuangan dan PSI. Tapi bisa Anda lakukan? Ya kita kritisi terus. Kenapa tidak henti? Karena semangat kami adalah bagaimana alokasi APBD tepat sasaran untuk kepentingan rakyat Jakarta. Harusnya uang ini bisa digunakan untuk apa menurut Anda? Ya ketika kita konver untuk membenahi persoalan banjir, mungkin Jakarta akan tuntas. Dengan sekian triliun dan komitmen V560 miliar, itu akan bisa mengentaskan berapa ribu warga Jakarta yang terbebas dari persoalan banjir. Ada juga pendapat. Berapa ribu kepala keluarga yang mendapatkan cadangan air bersih misalkan, seperti itu Mas. Itu kan jauh lebih prioritas. Di seberang juga menyatakan bahwa ketika Formula E berhasil, maka ada pertumbuhan ekonomi khususnya di Jakarta yang kemudian meningkat. Anda nggak yakin dengan itu? Ngitungnya beda. Misalnya kita bandingkan F1. F1 sudah memiliki pemilih diehard. Mereka sudah punya penonton yang luar biasa. Formula E belum. Menurut PDIP, proyek ini harus dihentikan. Kalau harus saya terlalu picik. Silahkan, tetapi ayo
berkolaborasi, bahasanya Pak Anies, ayo berkolaborasi. Jangan semua dibebankan dengan beban rakyat Jakarta. Baik. Kalau itu pasti akan saya tentang. Itu Terima aja kasih. persoalannya. Bung Gembong Warsono, Ketua Fraksi PD Perjuangan DPRD DKI Jakarta, dan juga Sekretaris Komisi B Fraksi PD Perjuangan, Bung Pandapotan Sinaga. Terima kasih atas informasinya. Saya juga harus wawancarai di pihak yang lain untuk kemudian bisa mendapatkan informasi yang utuh terkait dengan hal ini. Terima kasih. The goal, Fiesta Cheetah covers the inside. Price goes to the Karena sirkuit belum jelas ada apa tidak, dan itu kan mesti diperiksa dulu oleh Formula E Operation apakah layak atau tidak. Jadi berbagai hambatan, tantangan, kendala harus kita sikapi dengan sikap optimis. when the leaders cross the line. They're coming around the final couple of corners now. Dak dikduk, harap-harap cemas balap di ibu kota. Ajang unjuk mobil masa depan Formula E di Jakarta. 4 bulan dari sekarang atau Juni mendatang, suara melengking mobil balap rencananya akan menggema. Season coming. Gives it really nice. Lotter is still there. Namun, ada yang jadi pertanyaan. Sirkuitnya belum ada. Banyak pihak tak yakin, mungkinkah Formula E hanya tinggal janji belaka? Bahwa aspalnya mesti aspal impor, tidak sama dengan aspal biasa. Tetapi jelas bahwa itu mesti diperiksa dan belum tentu itu layak langsung. Karena kalau tidak layak kemudian tidak jadi juga akan dilaksanakan di bulan Juni. Kalau dijual tiket sekarang, maka siapa yang bertanggung jawab mengembalikan tiket yang sudah dibeli? Namun sebaliknya, penyelenggaraan yang digagas oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta optimistis ajang bergengsi ini akan berlangsung sesuai rencana. Nanti pada saatnya kita akan membuktikan apakah program-programnya dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Tugas pemerintah yang melaksanakan keputusan, kebijakan yang telah diambil untuk terselenggar dengan sebaik mungkin. Bagi yang kontra ya mengkritisi, tidak apa-apa, itu bagus saja. Kritik itu kita anggap sebagai pil pahit yang menyehatkan. Pertanyaannya, mungkinkah sirkuit bisa selesai dalam 3 bulan dan sesuai standar? Sirkuit balap mutakhir Formula E rencananya dibangun di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Panjang lintasannya 2,4 km, sementara lebar lintasan 12 meter. Sirkuit ini nantinya memiliki 18 tikungan. Sirkuit akan dilalui oleh mobil listrik Formula E yang melaju dengan kecepatan hingga lebih dari 280 km per jam. Proses pembangunan mulai berjalan. Jika mengacu pada sirkuit internasional Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat, maka butuh waktu 14 bulan untuk pembangunannya. Formula E yang biasanya ada di sirkuit jalan raya memang berbeda dari balap Formula 1 atau balap motor MotoGP. Lintasan sirkuitnya pun tak sama. Namun, benarkah bisa selesai dalam waktu hanya 3 bulan dengan segala persiapannya? Aiman mencari informasinya eksklusif. Soal 3 bulan, jadi Pak Tinton sangat optimis bisa 3 bulan. Jadi yakin. Mandalika butuh 14 bulan. Ini 3 bulan. Gimana logikanya? Saya akan melisiknya eksklusif. Saya akan melisiknya eksklusif. Nah, uang jaminan yang dipermasalahkan sekarang konon lagi diselidiki KPK. Saya ingin tanya, 560 miliar uang jaminan itu juga dibayarkan oleh seluruh negara penyelenggara Formula E? Seluruh dong. Nanti kalau kasih uang jaminan, yang balapan nggak mau balapan gimana? Ayo.
Oh, itu uang jaminan untuk supaya kalau batal ya hilang uangnya. Enggak, bisa nego, kalau batal bisa diundur untuk tahun. Ini kan balapan masih udah tahun yang lalu. Iya, betul. Buktinya Karena batal pandemi. nggak hilang. Oke. Gitu. Kalau seandainya balapannya jadi, maka uangnya untuk apa itu? Loh, untuk reservasi, untuk traveling itu barang-barang yang movable yang dipasang-pasang itu. Biaya ke sana. Biaya, dan panitianya juga dia yang bayar semuanya. Oke. Panitia lokal maupun pakai luar yang bayar dia semuanya. Jadi udah nggak ada uang lagi maksudnya? Nggak ada uang lagi. Kalau ada uang ya urusan dia seneng sama kamu, dibayarlah kamu. Suka-suka, ya Pan. Jadi 560 miliar Saya nggak tahu angka. Iya. Awas ya, saya dimuat ya. Saya tidak tahu angka. Uang jaminan. Nah, yang pasti uang jaminan itu harus. Oke. Kayak Harus. sekarang saya mau bikin apa, saya harus di muka setahun apa 2 tahun dibawa. Kenapa? Jadwal event itu harus reservasi, harus ada. Semua negara dan semua event. Negara, kalau enggak MotoGP semua, mau F1 mau apa ada. Dan satu lagi, safety sirkuit juga harus diakui oleh FIA. Safety-nya. Terakhir Pak Tinton, sebagai punggawa balap, kayaknya nggak ada yang lebih berpengalaman dari Pak Tinton ya. Mungkin ada ya Mas Tommy. Saya udah bilang tahun 62 itu saya udah balapan motor di Senayan, parkir timur kanan, Mulia kanan, TVRI masuk separuh. Balapan motor? Motor Motor apa tuh? Indonesian Grand Prix naik motor Honda. Berapa cc waktu itu? 125 cc. Oke. Masuk GOT tahun 63 tiada hari tanpa juara terus. Dan sampai sekarang juara itu tengah berdiri, bukan juara 3 nomor 2. Masih coba-coba juga. Nggak mau dah ya, Pak. Ya. Apa yang bisa Pak Tinton sampaikan kepada publik yang sanksi, yang ragu bahwa Satu bisa terselenggara? Ini Formula E bisa terselenggara. Saya terima kasih 3 kali. Saya terima kasih sama Pak Sahroni. Oke. Ketua panitia. Ketua panitia. Tanpa beliau mustahil bisa terwujud Formula E. Udah. Kedua, kita bisa menggelar satu event dunia yang direbutin sama negara lain juga. Indonesia kaya, Indonesia siap, Indonesia sanggup, dan bisa segala-galanya. Bisa bikin MotoGP, bisa bikin Formula E. Nanti under proses kita bisa bikin F1. Kenapa? Kita tuh user nomor 1 otomotif di dunia, dan pabrikan nomor 1 ada di Indonesia. Roda 2, roda 4. Iya, roda 4. Dan ketika ada event-event balap itu, untungnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Loh, untungnya satu, bangsa kita jadi bangsa yang menguasai otomotif. Iya, Pak? Nggak gampang. Di India, di Cina belum tentu. Mana ada di luar negeri ojek seperti kayak kita. Kita satu rumah bisa punya motor 5-10. Nggak pakai uang muka. Bisa belinya, pakai kartu penduduk doang. Ibarat kaya kita. Harus menjadi tuan di rumahnya sendiri. Iya, tapi tuan yang terawat dan tuan yang punya prestasi. Jangan asal bikin tapi amburadul. Nah, udah gitu aja. Terima kasih. Haji Tinton Suprapto, Ketua Dewan Pengarah Formula E yang juga pembalap senior dari tahun 60-an, sudah balapan di kawasan Senayan, kemudian pindah ke Ancol, Ancol ditutup, lalu kemudian ke dapat sangu pindah sini. Ya. Dan sekarang mendukung apa yang kemudian terjadi. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Pak Sahroni, terima kasih dengan Pak Bamsud sebagai Ketua IMI. Oke. Dan terima kasih pada insan otomotif di Indonesia. Dan yakin tanpa Anda mustahil kita bisa menggelar semua, menggelar MotoGP, menggelar ini, kenapa? Tidak ada letupan-letupan. Ya. Kita butuh pengakuan dunia, Pak. Iya, kamu ngapain bisa interview saya? Pada saya apa? Menguasai semuanya. Nggak hanya itu, pembangunan juga saya menguasai. By data. Terima kasih. Terima kasih. Haji Tinton Suprapto. Terima kasih. Hal yang sama juga terjadi pada saat Mandalika, juga pada saat COVID, juga pada saat ekonomi terpuruk, tapi tetap dilangsungkan. Apa yang membedakan antara Mandalika dan Formula E? Orang tidak terlampau ramai soal Mandalika itu karena anggarannya ini kan bisnis to bisnis. Yang kedua, gubernurnya bukan komoditas politik yang kemudian dinilai untuk maju di 2024. Anies agak beda. Saya akan melisiknya eksklusif